Selamat malam pemirsa, sejumlah tantangan dihadapi sektor pertanian khususnya dalam mewujudkan swasembada beras. Mulai dari upaya memperluas lahan pertanian, faktor irigasi, ketersediaan pupuk dan juga benih, serta tentunya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan produksi beras nasional. Nah pemirsa, sejauh mana upaya serta terobosan pemerintah untuk mewujudkan hal ini? Kita akan segera membahasnya. Langsung bersama saya sudah hadir di studio Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Masih makan nasi Pak? Masih. Nasi yang plastik atau yang apa ya Pak? Plastik itu tidak ada. Bagaimana itu perkembangan? Itu cuma isu. Jadi beras plastik ini sejak awal munculnya beras plastik, kami katakan pasti ini tidak benar. Kenapa? Harga plastik harganya 12.000. Harga beras 7.000, 8.000. Kan tidak mungkin dikomersilkan. Ya, harga plastiknya lebih tinggi. Lebih jual plastik daripada jual dicampur dengan beras. Jadi itu, dan hasil analisa laboratorium dari pertanian, kemudian Mabes Polri, kemudian perdagangan, Badan POM, semua itu negatif. Oke, kenapa sampai isu beras sintetis ini muncul ke permukaan? Ini ada namanya Ibu Dewi yang katanya ada beras palsu di Bekasi itu. Tetapi dari awal kami katakan bahwasanya ini pasti tidak benar. Tidak benar berasnya, isunya atau agenda di balik itu Pak? Isunya. Isunya? Iya, tidak benar bahwasanya ada beras plastik yang dikomersilkan, yang diperdagangkan. Itu tidak mungkin karena harga plastik lebih tinggi. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya yang dianalisa laboratorium Sukopindo itu itu sampelnya diambil oleh Mabes Polri dan perdagangan. Baru kita analisa bersama. Ternyata tetap hasilnya negatif. Jadi kami minta seluruh masyarakat supaya ini tenang karena beras plastik ini tidak ada. Yang ada cuma isu. Iya, yang ada itu gorengan pakai plastik, Pak. Ya, gorengan. Pak, ini bisa jadi momentum, Pak Amran, untuk pemberantasan mafia yang sekian lama bermain-main di urusan perut hajat hidup orang banyak ini, Pak. Memang ini kami melihat ya, tata niaga distribusi beras ini belum sempurna, perlu disempurnakan. Jadi kami bisa memberikan suatu pandangan hasil kunjungan di lapangan. Kami 1 bulan ini dari Sabang sampai Merauke. Kami ngecek. Anda terjun langsung, lihat ke lapangan? Kami lihat langsung. Faktanya? Faktanya harga gabah di lapangan, mulai dari Batubara, kemudian Lampung, Sumsel, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Merauke. Di Merauke saja harga beras, padahal Merauke ini mengambil beras paruh 50% dari luar, dari Surabaya dengan Sulawesi Selatan. Itu harganya 6.700. Harga gabah 3.400, 3.500, 3.800 sampai 4.000. Nah kalau ini dijadikan beras, nilainya menjadi katakanlah 5.000, 6.000. Tapi harga di kota 10.000. Jadi ada 100%, 80 sampai 100%. Selisih. Disparitas harga antara gabah ini dengan harga di kota, kemudian harga beras di tingkat petani dengan harga di beras di kota ini sangat jauh. Jadi 100%. Sedangkan petani hanya keuntungannya 10 sampai 20%. Padahal petani ini 100 hari di lapangan. Kena hujan, sinar matahari, berlumpur. Yang berkeringat mereka, Pak. Mereka, tapi mereka 10 sampai 20%. Betul. Coba kita kalikan dengan jumlah beras, produksi beras setiap tahun 40 juta katakanlah. 40 juta kali 10% kan Rp1.000 berarti 40 triliun. Tetapi di tingkat pengusaha ini katakanlah Rp5.000. 5.000 dikali 40 juta itu kan 200 triliun. Ini harus ada solusi ke depan. Solusinya adalah kami dengan Bulog, sama-sama Bulog dengan Menteri Perdagangan, ini harus kita mengambil gabah dan beras langsung ke petani. Ini kita harus. Termasuk
peran dan fungsi Bulog nanti akan direvitalisasi atau ada perubahan? Sekarang ini Bulog sudah serapannya sudah meningkat. Ya. Dan kami selalu koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Bulog. Pak Menteri, sampai hari ini stok beras kita sampai berapa hari? Nah, ini perlu kami jelaskan supaya masyarakat tenang. Ini mau masuk Ramadan soalnya. Ya. Sekarang ini produksi Januari sampai April itu produksi gabah kering giling 32 juta ton, ekuivalen dengan beras 20 juta ton. Oke. Sedangkan konsumsi kita per bulan hanya 2,5-2,6 juta ton. Berarti 6-7 bulan ke depan aman. Apalagi Ramadan Idul Fitri aman. Oke, aman ya? Iya, insya Allah. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak perlu khawatirkan. Oke, lalu mungkinkah, saya kembali sedikit Pak, soal itu, beras sintetis tadi. Jangan-jangan ada agenda setting yang memang sengaja dilempar ke pasaran. Oke Pak, anggap saja ini kita bisa jadikan momentum untuk menghajar para mafia. Tapi jangan-jangan ini menciptakan pasar baru selain beras. Atau mungkin keterbatasan stok kita yang sebenarnya tidak sesuai dengan angka yang Bapak sampaikan tadi. Sehingga harus dimainkan seperti itu Pak. Bagaimana klarifikasinya? Kami bisa secara empiris membuktikan bahwasannya ini stok beras aman. Harga di Februari 12.000. Iya kan? Sekarang ini turun 7.000, 8.000. Ya. Kemudian harga gabah pernah mencapai Rp5.000 per kilogram. Ya. Sekarang 3.500. 4.000 kan turun 20-30%. Ya. Tapi harga beras turun 3%. Nah, jadi kami berkesimpulan distribusi tata niaganya yang harus diperbaiki. Stok aman? Stok aman. Anda jamin? Kami jamin. Baru-baru saja ini kami bersama Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi ke Pasar Cibinong. Harga beras berapa? Kami masih temukan di pasar di bawah HPP 7.200, 7.300 di Pasar Cibinong. Kami bertiga. Tapi mafianya mainnya di tata niaga Pak. Ini kita harus perbaiki tata niaga. Bagaimana Bapak bisa masuk ke situ Pak? Nah, kami koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN membawahi Bulog untuk memperbaiki tata niaga beras ke depan. Kan kalau Bapak masuk ke urusan dapur orang, Anda akan dikeroyok loh. Enggak. Sudah siap dikeroyok Pak? Tidak, insya Allah tidak. Kami ini mengabdi untuk negara. Anda mengatakan begitu Pak. Tapi di luar sana banyak juga yang melakukan pengabdian untuk kepentingan mereka sendiri. Tidak. Ini saya yakin semua bangsa Indonesia ini mencintai negaranya. Kita harus cintai ini negara. Termasuk kita menyayangi ini rakyat. Petani di belakang kita yang bekerja siang malam itu ada 100 juta orang. Ya, kalau petani saya yakin Pak, mereka sangat cinta tanah air. Tapi apakah para mafia-mafia ini juga cinta seperti yang Anda maksudkan tadi? Insya Allah pasti cinta tanah air. Pak Menteri, kita break dulu Pak. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, saya pikir Anda, saya dan juga Pak Menteri, kalau sampai malam ini kita masih bisa menikmati konsumsi beras yang nikmat, legit gitu kan, pulen gitu kan. Kita jangan lupa Pak Amran ya, bahwa di sawah sana ada banyak petani kita yang meneteskan peluh, kemudian bekerja pagi siang malam untuk kita nikmati hasilnya. Tapi mereka tidak bisa menikmati hasilnya Pak. Pupuk ya, tidak ada yang pro kepada para petani, benih dan seterusnya. Pak Menteri, kalau Anda mau hajar para mafia urusan distribusi tata niaga beras, jangan lupa Pak, mafia bukan cuma di situ. Pupuk bagaimana Pak? Jadi begini, perlu kami sampaikan, saat kami kunjungi ke daerah-daerah, itu mungkin 16 provinsi kami kunjungi, ke daerah-daerah kami menemukan pupuk sering bermasalah, terlambat segala macam, dioplos. Setelah kami mengetahui, mengecek, ternyata benar, ada yang oplos pupuk. Dan sampai hari ini, itu ada 30 agen penjual pupuk ini di penjara. Sudah di penjara? Sudah, harus ditindak tegas. Ini pemain lama atau? Kami tidak tahu, yang jelas sudah ditindaki dan di penjara. Ini harus ditindak tegas. Ini menzolimi petani. Ini nggak boleh kita kasih kompromi. Next, masih ada nggak yang akan dibui? Kalau ada yang melakukan, kami minta penegak hukum tindak tegas. Ya, artinya Anda kan tetap memberantas hal-hal yang melanggar hukum dengan cara tetap
melalui mekanisme hukum begitu Iya, kan? harus. Nah, bagaimana aparat lain Pak? Ini masalah koordinasi biasanya selesai hanya di tataran wacana dalam rapat saja. Tapi di lapangan banyak juga ini yang pakai seragam tapi sebenarnya juga kaki kiri kaki kanan di mafia Pak. Enggak. Kami selalu koordinasi kepolisian. Bahkan kami koordinasi dengan TNI. Babinsa ikut membantu. Polisi sangat Ya. Termasuk membantu. aparat Anda sendiri? Iya, jadi tim Departemen Pertanian kami bagi seluruh kabupaten di Indonesia. Satu kabupaten, satu eselon 2 kami tempatkan untuk mengawal swasembada ini. Ini harus dikawal. Ya, artinya Anda tidak hanya terima laporan asal Bapak senang saja ya? Tidak, kami turun ke lapangan. Perlu kami sampaikan, ini baru-baru kami temukan di Batubara. Di Batubara, Ya. Sumatera Utara, kami temukan gara-gara baut, ini baut pintu air, ada sawah yang tidak terairi kurang lebih 3.000. Gara-gara baut? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Laporannya kami terima dari kepala dinas, ini sudah selesai. Itu ada pemain maksudnya, ada yang... Bukan, ini kita harus ngecek di lapangan. Apa ini sudah benar yang kita lakukan, kita laksanakan. Infrastruktur yang kita bangun, apa sudah sampai. Iya. Seperti irigasi, kami juga sudah memperbaiki irigasi. Itu kurang lebih 800.000 hektar sampai hari ini. Ini 4. Valid Pak datanya, 800.000 hektar itu Valid. seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia. Oke, saya mau mengingatkan Anda Pak Menteri, bahwa Anda pernah menyatakan kalau kita bicara akan mencetak 1 juta hektar sawah baru, ya, ini bagian dari apa yang dijanjikan Presiden Jokowi waktu itu. Anda pernah mengatakan bahwa nyawa saya taruhannya kita bisa swasembada beras. Gini, insya Allah 3 tahun ke depan pasti bisa. Apa yang membuat Anda yakin sekali? Kami hitung, kita ini cuma membutuhkan 3 sampai 5 juta ton tambahan produksi. Luas lahan kita 8,1 juta hektar. Iya. Naik saja 0,5 ton per saja hektar. Pak ya sebenarnya ya? Ini selesai tuntas. Persoalan pertanian ada 5. Persoalan mendasar, irigasi, pupuk, benihnya, kemudian alat mesin pertanian, dan penyuluh. 5 ini bersamaan kami insya Allah perbaiki. Jadi kalau ini irigasi saja rusak seluruh Indonesia 50% Pak? 50%. Itu 3 juta hektar. Iya. 3 juta Anda hektar. kan juga butuh waktu untuk memperbaiki separuh irigasi yang sudah rusak ini. Dalam waktu 3 tahun bagaimana itu bisa tercapai? Doakan bisa selesai minimal 50% dalam waktu 1 tahun. 50%. Jadi kami membentuk tim khusus, tim upaya khusus. Kami turunkan ke lapangan. Pak, ini pembangunan fisik loh Pak. Iya, Dengan pekerjaan umum bagaimana? enggak, ini dikerjakan Ini oleh semua di ranahnya Iya, Kementerian Pertanian. di Kementerian Pertanian. Ini kan irigasi tersier. Dalam waktu 3 tahun Pak Menteri, Anda optimistis akan mencapai swasembada beras, begitu Iya. kan? Jangan lupa Pak, selama 3 tahun Anda berjuang, mafia juga berjuang Pak, 3 tahun itu. Jangan, negara ini tidak pernah kalah. Tidak boleh kalah Pak. Tidak boleh kalah. Ini kuat negara kita. Tapi kenapa negara sekarang masih kalah Pak? Ini kan sudah urusan bukan dari kemarin Pak. Bertahun-tahun lalu mereka yang sudah bermain di bidang beras ini kan sudah lama Pak, nggak beres-beres Pak. Ini saja pupuk dulu sering terlambat. Karena ada pemain. Kalaupun mungkin masih ada terlambat ya. Tetapi tahun ini lebih baik. Benih, alsintan, alat mesin pertanian kan kami ini bantuan pemerintah ini terbesar sepanjang sejarah. Rencana bantuan pemerintah atas arahan Bapak Presiden itu 60.000 unit bantuan ini tahun. Tahun lalu cuma 3.000. Dan sampai hari ini alsintan yang kita sudah didistribusikan ke seluruh petani itu kurang lebih 30.000 hektar. Yang penting Bapak jangan pelintir lagi bahwasanya traktor itu ditarik. Saya baru mau ngomong soal itu Pak. Ini ditarik tetapi untuk didistribusi ke kabupaten-kabupaten. Iya, ke artinya lebih kelompok tepat tani. sasaran begitu kan? Gini, distribusinya. sekarang ini model, sistem yang kami bangun, setiap membagi traktor di satu provinsi, fisiknya harus ada semua. Fisik traktornya. Bukan 3 unit, 4 unit saja. Kemudian selanjutnya kami bagikan ke kabupaten-kabupaten. Memang didistribusi, ditarik untuk didistribusi, bukan dikembalikan. Ya.
Pengawasannya bagaimana penggunaannya? Ini kan harus ada pendampingan. Ketika alat itu diserahkan kepada petani, digunakan, mereka kan bukan yang setiap hari ngurusi menjalankan mesin, loh Pak. Iya. Nah, agar nanti bisa tepat sasaran, penggunaan juga bisa berkelanjutan. Apakah di wilayah Bapak juga itu atau? Ini ada Gapoktan, namanya Gapoktan. Ini ada brigade-brigade. Kemudian ada tim Upsus dari Departemen Pertanian yang memantau semua kegiatan ini. Kemudian dari KTN ikut. KTN ini aktif, ikut membantu petani kita. Kemudian ada mahasiswa 8.500 kami libatkan. Jadi mungkin ada 9.000 dengan dosennya. Libatkan, membantu turun ke lapangan untuk membantu petani kita, mengedukasi mereka. Ya, Pak Menteri, apa yang Anda sampaikan tadi kan sebenarnya kan kalau itu dilakukan sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, ini mudah ya, nggak ada masalah. Lalu apa yang membuat kementerian yang Anda pimpin ini di masa-masa sebelumnya, dari dulu Pak, dari saya zaman celana pendek Pak, sampai anak saya sudah 4 Pak, itu selalu ada masalah Pak. Gini, yang lalu juga ini benar. Ini masa lalu juga benar. Kita ini yang generasi berikutnya harus menyempurnakan. Begitu pula dengan generasi kita nanti. Jadi ini kan kita tidak boleh mengatakan bahwa yang dulu ini salah. Dia sudah melakukan terbaik pada masanya. Sekarang kita harus sempurnakan. Iya kan, meneruskan apa yang memang sudah baik. Meneruskan. Tapi kan persoalan ini kan bukan persoalan 1-2 bulan lalu Pak. Berapa generasi bahkan Pak. Perlu kami sampaikan, yang bisa memperbaiki saat ini, menurut kami ini, itu yang mau dulu, ikhlas, amanah, titik. Harus ada will yang kuat. Iya. Anda melihat ini bagian dari political will kementerian dan presiden? Iya. Sudah tepat arah jalannya Pak? Insya Allah sudah tepat. Berarti 1 juta hektar ini akan terwujud? Insya Allah 1 juta hektar untuk food estate yang food estate ya, yang di Merauke, Papua ya. Insya Allah. Oke, Pak Menteri, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kita break dulu pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berdiskusi terkait tantangan swasembada beras. Pak Amran, zaman Pak Harto dulu ya, ini kebanggaan bangsa, bahkan diakui dunia. Sebagai negara agraris kita swasembada berkali-kali. Tapi masihkah predikat negara agraris itu bisa kita banggakan dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini Pak? Sekarang bisa. Kita lanjutkan. Jadi ke depan ini kita harus pertanian modern. Pertanian modern? Harus full mekanisasi. Apa bedanya nih pertanian modern dengan yang tradisional? Sekarang kami bisa memberikan gambaran. Kami himbau kepada generasi muda, turun sawah. Dan kita upayakan tidak menyentuh tanah, tapi bisa bertani. Pertama, menggunakan alat mesin pertanian. Sekarang ini menggunakan traktor. Kemudian menggunakan tanam, ada transplanter. Ini jadi petani tapi nggak nyentuh tanah Pak? Iya, jadi... Bayangan saya jadi petani itu. Jadi gini, sekarang ada alat panen, combine harvester. Ini kan di atas mobil ini, tidak sentuh tanah kan. Bisa nelpon temannya sambil dia panen. Sekarang kan sudah ada, mulai tanam, pakai traktor, kan tidak nyentuh tanah juga. Combine harvester, ke depannya. Dan ingat, ini bisa menghemat biaya 40-50%. Tanam yang biasanya 2 juta, ini bisa 1 juta sekarang. Dengan menggunakan transplanter. Iya. Artinya Anda harus masuk dong ke kalangan generasi muda, baik itu lewat institusi pendidikan, untuk membuat ini sebagai satu daya tarik Pak. Petani kita kan sekarang Pak punya anak, anaknya malah pengen kerja jadi bankir gitu kan, atau jadi pindah ke ibu kota untuk bekerja yang lain. Ini kan makin habis Pak petani-petani. Ini mindset harus dirubah. Sekarang sudah kami mulai. Betul. Sekarang ada 8.500 mahasiswa turun sawah sekarang. Sebagai? Dia pendamping. Pendamping. Apakah mereka akan jadi petani juga nanti atau? Insya Allah. Dia akan turun ke sawah. Ada itu Pak, 8.500? Sekarang 8.500 pendampingan. Ini yang masuk dalam pertanian modern yang Anda katakan tadi? Iya, ikut sekarang. Oke. Ini tahun ada 8.500. Menarik, Pak Menteri. Kita juga akan mengundang partisipasi pemirsa untuk bisa berdiskusi bersama kita melalui sambungan telepon. Pemirsa silakan Anda menghubungi melalui nomor telepon interaktif yang kami tayangkan di layar televisi Anda. Sudah bergabung bersama kita pemirsa Pak Erik dari Kota Bandung, Paris Van Java. Selamat malam Pak Erik. Iya, selamat malam, berita satu. Iya, apa kabar Pak Erik?
Damang, Damang. Silahkan Pak Erik, ada pertanyaan atau komentar ke Pak Menteri? Oh iya nih, selamat malam Pak Menteri Pertanian. Selamat malam Pak, gimana kabar? Aduh, senang sekali saya bisa bergabung. Ini Pak, masalah perut ini, masalah pangan ini Pak. Saya kebetulan agak concern mengenai bahwa kita itu ingin menuju swasembada pangan, terutama beras, Ya. yang dicanangkan sama Bapak Presiden Jokowi ketika awal. Ini untuk merealisasikan ini kan bukan hanya sekedar mencetak sawah, Pak. Kebetulan tadi saya sempat mengikuti dialog ini yang sampai pertanyaan terakhir itu bahwa katanya memang sulit untuk ketersediaan sumber daya manusia di bidang pertanian, terutama yang ingin turun ke sawah. Generasinya ini sudah lewat, Pak. Apakah tidak mungkin pemerintah memberikan semacam proteksi kepada profesi petani, terutama petani sawah? Artinya apakah mereka bisa dibiayai dengan subsidi seperti yang kartu-kartu, sekarang modelnya kartu nih Pak, subsidi bentuk kartu. Apakah bisa direalisasikan subsidi dalam bentuk untuk menjamin minimal mereka punya kehidupan untuk bertahan, mereka tekun menekuni profesi sebagai petani sawah ini. Karena tanpa mereka berapa juta pun Pak, lahan yang dicetak, irigasi yang dibangun, pupuk subsidi, jika tidak ada SDM-nya ini menjadi percuma Pak. Ya, baik. Itu aja Pak. Baik, Pak Erik, terima kasih atas masukannya. Selamat malam. Ya, menarik sekali Pak Erik dari Bandung. Pak Amran, silakan komentar. Luar biasa, terima kasih nih Pak Erik. Mungkin kalau bisa Pak Erik punya waktu nanti, saya punya waktu, saya ingin diskusi dengan beliau ini. Oke. Jadi Luar biasa. sekarang tahun ini perlu kan cerita subsidi tadi, ya kalau tidak salah. Bantuan pemerintah tahun ini di sektor pertanian, APBNP tahun lalu 0, tahun ini 16,9 triliun dan ini terbesar sepanjang sejarah. Anggaran pertanian terbesar sepanjang sejarah tahun ini. Dialokasikan apa aja nih Pak? Alokasikan irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian. Termasuk memperbaiki yang 50% irigasi rusak tadi? Iya. Sudah tercover semua di sini? Ini belum. Tahun depan kita lanjutkan. Tiap tahun pasti kan? Tiap tahun. Oke. Dan ini adalah gratis. Alat mesin pertanian gratis. Sistemnya hibah atau pinjam pakai? Gratis. Irigasi gratis. Jadi kita ingin memperkuat infrastruktur pertanian. Sehingga target kita adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Karena air tersedia, pupuk tersedia, benih unggul tersedia. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Kalau ada dua hal. seperti itu Pak Menteri, orang jadi tertarik Pak, interest Pak. Oh, iya. Karena ada keberpihakan dari pemerintah. Iya. Disinilah negara ada. Ada sekarang. Sekarang ini terbesar, bantuan terbesar. Traktor aja. Alsintan. Ya. Alsintan sampai hari ini 30.000. Ini baru Mei. Dan terus bertambah. Terus bertambah. Ini baru 50%. Tahun lalu hanya 3.000. Ya. Tahun ini 60.000 Alsintan. Bantuan. Ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Ini petani sekarang menikmati dan merasakan kehadiran pemerintah. Ya. Oke. Pak Menteri, kita coba menerima telepon lagi dari masyarakat. Mudah-mudahan juga ini nanti ada petani yang bisa telepon ya. Tapi kita tidak tahu. Sudah bergabung bersama kita Pak Budi dari Jogja. Selamat malam Pak Budi. Halo, selamat malam. Sugeng dalu Pak Budi. Halo. Monggo. Silakan Pak Budi. Ya, silakan Pak Budi. Ya, selamat malam Pak Menteri. Malam Pak Budi, bagaimana kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Ya, iya Pak. Jadi Ya, langsung Pak Budi silakan dengan Pak Menteri. ya Pak Menteri, ini kita mau tanya Pak. Jadi ini kan kebijakan pemerintah, ini kan soal yang terakhir ini kan sudah didengung-dengungkan soal pencetakan lahan baru Pak. Ya. Yang rencananya itu sampai jutaan hektar. 1 juta hektar ya. Nah, 1 juta hektar. Nah itu gimana Pak realisasinya hingga saat ini gitu Pak. Jadi kan sepertinya itu hanya didengungkan saja gitu loh. Mungkin dan potensinya seandainya itu bisa terrealisasi, itu mungkinkah kita tidak akan lagi artinya dalam skala jangka panjang itu tidak lagi mengimpor Pak. Ya. Ya. Pak Budi, Ya. Bapak adalah kalangan petani atau tuan tanah atau apa nih Pak? Ya, kita ini termasuk ini Pak,
ini juga pelaku pertanian Pelaku juga. pertanian. Juga banyak. Oh, oke, baik. Berarti Anda berkepentingan ya untuk mendengarkan jawaban Pak Menteri. Baik, ada lagi Pak Budi yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak, itu dulu Pak. Baik, Pak Budi terima kasih. Pak Budi dari Jogja, silakan Pak Menteri. Jadi ini Pak Budi luar biasa pertanyaannya, bahwasanya 1 juta ini sudah kita mulai kami kemarin mendampingi Bapak Presiden dalam melaporkan rencana 1 juta hektar di Merauke Food Estate ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa bukti keseriusan pemerintah, irigasi saja sebagai contoh, Al Sintan, ini adalah pembangunannya irigasi sampai hari ini, bukti ya, ini sudah terbangun 800.000 hektar, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Satu keseriusan. Kemudian bentuk keseriusan pemerintah. Kemudian yang kedua, Al Sintan, tahun sebelumnya 3.000, 2.000, 4.000. Ini sampai Mei kurang lebih 30.000. Sekarang ini Bapak Presiden sudah menginstruksikan, memberikan arahan, segera ditindaklanjuti rencana food estate di Merauke. Ini 1 food juta hektar. estate ini kapan bisa, artinya secara visi kemudian manfaatnya bisa dirasakan langsung? Sekarang masyarakat di sana sudah membangun sawah sendiri kurang lebih 48.000. Nah, kemudian ada swasta juga sudah mulai membangun. Sekarang kita harus sinergi, gandengan tangan. Ya kan nggak mungkin semua pemerintah Pak sendiri. Nggak bisa. Bagaimana dengan menggandeng pihak swasta ini? Swasta justru sudah lebih duluan bekerja di sana. Kita sama-sama. Apa benefit bagi pihak swasta yang mereka dapatkan dari bermitra dengan pemerintah? Di sana berbeda. Di sana ini klasternya, luas lahan per 1 petak. Kita membuat pertanian modern. 1 petak itu 25 hektar. Dengan full mekanisasi. Jadi biayanya rendah, produktivitasnya tinggi. Satu hal lagi, rencana kita di sana organic rice. Jadi padi organik. Ini permintaan dari Amerika dengan Eropa luar biasa tingginya. Ini ke depan. Artinya dan pasar harganya ekspor ada terbuka. Iya, harganya 30.000 per kilo. Kalau beras biasa medium, premium ya 8.000 sampai 10.000. Ini 30.000 per kilo. Kalau dengan pertanian modern yang Anda sampaikan tadi Pak Menteri, penggunaan teknologi tepat guna ini tentu sangat dikedepankan di sini. Apa yang dilakukan oleh kementerian Anda terkait juga dengan kementerian yang terkait dengan penggunaan teknologi, riset dan seterusnya? Sekarang kami ambil contoh, combine harvester dan transplanter ini dibuat oleh anak bangsa, dibuat oleh Departemen Pertanian. Yang sekarang digunakan. Iya, jangan sampai nanti alatnya juga impor Pak ya. Enggak dibuat. Sekarang kita utamakan produk dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Combine harvester ini kita buat sendiri. Ya, dan penggunaannya juga lebih mudah dipakai. Lebih mudah. Ya. Bagaimana Pak? Bagaimana mensikapi kondisi ketika sekarang petani sudah mulai beralih menjadi buruh tani? Oke, tadi target Bapak harus diapresiasi. Tapi bisa dihitung nggak Pak dalam kurun waktu tertentu yang tadinya petani kemudian tidak tertarik terjun sebagai petani, jadi buruh tani karena tidak punya lahan, menggarap lahan orang lain. Lama-lama itu bisa terukur Pak dalam jangka waktu berapa semester kah, berapa tahun? Apakah juga 3 tahun itu Pak pada saat swasembada tercapai, buruh petani menjadi petani itu Pak? Petani modern? Saya kira nanti dengan sendirinya ikut. Karena nanti yang buruh tani, yang sekarang buruh panen, contoh, buruh panen. Ini yang diberikan combine harvester. Jadi biasanya kami tanya, kami diskusi langsung dengan petaninya. Biasanya mendapatkan 40 kg per hari, 20 kg. Tapi dengan combine harvester itu bisa 100 sampai 200 kg per hari. Jadi pendapatannya bisa meningkat 2 kali lipat. Dengan alat panen ini, buruh tanam juga seperti demikian. Biasanya pendapatannya hanya 2 juta atau 3 juta per hari. Dengan satu grup ya, satu kelompok ya. Satu kelompok. Itu mungkin 25 orang. Jadi palingan 100.000, 50.000 bersih satu orang. Tapi ini bisa meningkat 30-40%. Karena dia menggunakan transplanter, alat tanam yang dibuat oleh Departemen Pertanian. Ya, koperasi masih berperan nggak di sini? Iya, harus ikut. Namanya sinergi ya Pak ya, jadi harus sinergi. Semua stakeholder harus hand in hand, harus turun ke sawah. Oke, baik. Pak Menteri, kita break dulu Pak, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Pak Amran Sulaiman, terkait dengan upaya kita untuk mencapai swasembada beras. Pak Menteri, ini kan bukan perjuangan atau PR dari Kementerian Pertanian sendiri. Ya, Anda juga harus mengajak instansi, dinas atau kementerian yang terkait langsung dengan upaya yang Anda lakukan. Nah, ini biar tidak kesannya perang sendiri Pak, melawan musuh sendiri. Bagaimana dengan mitra Anda yang lain? Apakah sudah menunjukkan komitmennya dan konkretnya seperti apa Pak? Seluruh stakeholder pertanian, kami ajak bicara, kami diskusi. Menteri Perdagangan, Menteri PU, kemudian BUMN, Kehutanan, kami ajak semua. Positif responnya? Semua positif, semua positif. Jadi kami beri contoh saja, 4 hari yang lalu kami rapat bersama dengan PU. Bahkan Menteri PU pernah rapat bersama di Menteri PU dan saya, kami pimpin rapat. Rapat bersama untuk mensinkronkan irigasi ini. Primer, sekunder dengan tersier. Ini harus bersama. Pak, ada nggak sih yang mungkin cross ya Pak, kalau pos anggaran yang harusnya memang itu di Kementerian Pertanian, tapi karena terkait juga dengan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayahnya Kementerian Pekerjaan Umum, tapi ada pos anggaran sendiri yang mungkin bisa saling koordinasi di sini. Iya, ada. Banyak pos-pos seperti itu. Jadi kami beri contoh, ini anggaran irigasi, ada primer, sekunder, itu ada di PU. Tersiernya ada di Pertanian. Jadi ini harus sinergi. Iya, karena nggak boleh satu membangun yang tidak gitu kan? Boleh. Ini yang kita hindari. Sehingga kita melakukan koordinasi. Rapat bersama. Minggu lalu rapat bersama dengan Eselon 2 Kementerian PU. Kami, kalau ada masalah langsung kami telepon Menteri PU. Termasuk tadi, termasuk yang masalah di Batubara, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang irigasinya rusak 15 tahun. 15 tahun. Ini irigasi ini tidak diperbaiki gara-gara pintu bendungan ini jebol. Kami telepon Menteri PU, ini sudah selesai. Langsung beres. 20 hari. Selesai. Iya, ini memang masalah koordinasi Pak koordinasi. ya. Dan harus berkoordinasi juga dengan rakyat Pak. Nah, melalui telepon sekarang kita coba lagi terima pendapat dari pemirsa kita. Sudah bergabung ini Pak Wawan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jawa Barat termasuk lumbung padi Pak ya, lumbung pangan kita. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Pak. Silakan Pak Wawan dengan Pak Menteri langsung. Halo. Ya, silakan Pak Wawan, pertanyaan atau komentar silakan. Pak Wawan. Assalamualaikum Pak Menteri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Wawan? Alhamdulillah Pak Menteri. Sehat. Halo. Ya, silakan Pak Wawan, langsung pertanyaan atau komentar. Sambil tolong volume suara TV-nya dikecilkan sedikit Pak ya, biar nggak feedback. Begini Pak Menteri, saya sangat setuju dengan Pak Menteri swasembada beras Pak Menteri. Ya. Kebetulan kami masyarakat Pak Menteri, mana kalau harga beras mahal. Bapak apa nih? Profesinya apa nih? Saya petani Bapak. Oh, Bapak petani ya. Ini stakeholder Pak nih. silakan Pak Wawan. Saya petani Bapak, saya menggarap gitu. Nah, kebetulan saya kalau dengan para pemimpin kita itu kalau masalah ini Bapak, angka pertanian ini, halo? Iya, silakan Pak. Angka pertanian ini kan selalu naik Bapak. Tapi kalau kita lihat produksi itu kan sepertinya tidak sesuai apa yang dikatakan Bapak-Bapak kan gitu. Nah jadi kadang-kadang kami suka bingung, ini apa benar apa tidak? Angka-angka yang Bapak-Bapak berikan itu di mass media itu. Angka yang mana nih Pak Wawan? Kadang-kadang kan produksi katanya naik kan gitu. Nah, tapi kenyataannya kan kalau kita lihat stok kan tidak seperti itu. Nah, kalau itu Pak Wawan harus tanya ke para mafia Pak. Tadi Pak Menteri sudah jamin datanya, angkanya valid. Saya tanya langsung sama Pak Amran ini. Betul. Saya salut dengan Pak Menteri gitu. Iya. Insya Allah Pak gitu. Kita sebagai Pak petani yang di ujung tombak gitu, insya Allah kita akan terus. Iya. Baik. Pak Wawan, terima kasih atas teleponnya. Selamat malam Pak. Salam buat rekan-rekan petani di Tasikmalaya. Pak Menteri, ini kalau boleh kita sikapi sebagai sebuah kegalauan ya. Memang Bapak sudah sampaikan keyakinan optimisme Bapak. Tapi bagaimana menerjemahkan agar mereka, Pak Wawan dan teman-teman ini yakin Pak? Gini, pertanyaan seperti ini di lapangan banyak.
teman-teman juga pertanyakan sanksi. Apa Dalam benar? kunjungan Anda ke daerah juga Iya. pertanyaan itu muncul. Iya, apakah benar produksi naik? Jadi ada 3 data mengatakan bahwa naik. Data UPSUS, data pertanian, data BPS. Ya. Semua mengatakan bahwa tambah tanam ini naik. Tapi untuk membuktikan ini bahwa naik, kami tanya ke pabrik pupuk PIHC, PT Pupuk Indonesia. Kami tanya. Ada demand. Ini ada kenaikan penggunaan pupuk 264.000 ton, 260.000 ton tahun Oktober Maret. Ya. Itu ekuivalen dengan 800.000 hektar. Tapi kan tidak semuanya padi. Ini ada tambahan penggunaan pupuk. Nah, hitungan Departemen Pertanian 400.000 sampai 500.000 hektar kenaikan tambah tanam, luas tambah tanam. Iya, ini Dan fakta ya, Pak ya? Ini fakta. Pak Menteri, sebelum dilanjutkan, kita terima telepon lagi. Ini lebih jauh ini Pak, dari Minahasa Utara, di Sulawesi Utara. Sudah bergabung bersama kita Pak Herman. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam. Silakan Pak Herman dengan Pak Menteri. Ya, halo. Ya, silakan Pak Herman. Ya. Selamat malam. Malam, Pak Herman, apa kabar? Ya, selamat malam Pak Menteri. Malam, apa kabar? Saya pelaku pertanian, Pak. Gimana? Pak Herman? Ah, Oh, pelaku pertanian. Oke, silakan Pak. ya, saya sebagai pelaku pertanian. Ya, ini ada delay. Tadi digambarkan pada saya bahwa mafia-mafia pertanian itu Iya, silakan Pak. pelaku pertanian dalam hal ini, Pak, kami selalu terbentur dengan persoalan apabila ada hal-hal yang diusulkan oleh para petani. Oke. Nah, dalam persoalan ini yang diusulkan oleh para petani, umpamanya pupuk, Diusulkan. benih, dan lain-lain sebagainya. Tapi akhirnya kami merasa persoalan ini ada mafia-mafia yang ada di dalam birokrasi. Oke, mafia berdasi ya. Oke, baik. Pak Herman, kami bisa menangkap arah pertanyaan Pak Herman. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman atas pertanyaannya. Bersihkan dulu, Pak. Iya. Ya. Baik, Pak Herman terima kasih atas pertanyaannya. Selamat malam, demikian Pak Herman dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara, ini daerah pemekaran juga ya. Tapi Pak Menteri sebelum Anda jawab, disimpan dulu jawabannya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, pengalaman saya memandu program Prime Time Talk, ini jarang sekali telepon dari pemirsa Pak Menteri sampai sebanyak ini. Saya coba cek tadi apakah ini rekayasa staf Anda, ternyata bukan. Dan Bapak bisa klarifikasi langsung dengan penelpon-penelpon kita. Dan mereka ternyata banyak petani juga Pak. Jadi PR Anda Pak, ini harus diselesaikan, semakin berat juga, tapi rakyat di belakang, Menteri Pertanian. Saya juga masih mengundang partisipasi pemirsa untuk menghubungi kami melalui saluran telepon interaktif, dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan pertanyaan, komentar atau statement Anda lewat akun sosial media kami di @berita1tv. Baik Pak Menteri, tadi pertanyaan Pak Herman dari Minahasa Utara, Sulawesi Utara ya, ini terkait mafia berdasi. Jangan-jangan Pak, Bapak berperang melawan mafia di luar sana, jangan-jangan di kantor Bapak sendiri juga banyak mafianya nih? Kalau itu ada, dilaporkan, pasti ditindak. Kami garansi pasti ditindak, 100%. Sudah dicari-cari belum, Pak? Enggak. Jadi siapa tadi Pak Herman dari ini Minahasa Utara. Baru kami tiba nih, tadi pagi dari Sulawesi Utara. Oh, oke. Jadi kita rencana kembangkan di sana bawang merah. Baru kami tiba. Kami diskusi dengan Gubernur Kadisnya di sana kemarin. Baru tadi pagi tiba. Kalau ada dilaporkan. Ke Departemen Pertanian pasti ditindak. Bagaimana caranya orang-orang seperti Pak Herman atau mungkin Pak Wawan dan bapak-bapak petani kita yang lain untuk bisa berkomunikasi dengan menterinya sendiri untuk termasuk melaporkan hal-hal yang mereka alami di lapangan, Pak? Itu biasanya kalau kami ke lapangan seperti kemarin di Sulawesi Utara, nomor kami bagi.
Jadi nomor bisa langsung telepon bisa, menteri ya? Bisa. Bisa. Termasuk menghubungi Kementerian Pertanian di Jakarta? Iya, bisa. Saya kira mudah. Bisa ya? Iya, bisa. Oke, baik. Pak Amran, sudah ada telepon lagi. Kita coba menyapa pemirsa kita. Kali ini Pak Rashid dari Sulawesi Barat. Selamat malam Pak Rashid. Ya, selamat malam Pak. Pak Rashid tepatnya di kota mana Pak? Di kota Polewali Mandar. Polewali Mandar, Polman ya Pak. Baik, Pak Rashid silakan Pak. Iya, saya mau bicara dengan Pak Menteri. Selamat malam Pak Menteri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kereba Pak Menteri. Wajib. Begini Pak Menteri, karena tantangan berat di dalam swasembada beras ini, saya yakin bahwa Pak Menteri bisa menghadapinya dengan baik. Saya yakin sekali karena saya tahu latar belakang Pak Menteri daripada banyak orang. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini Pak, saya selaku petani kakao dan petani padi, petani sawah, banyak sekali yang terjadi di daerah-daerah kita ini, terutama di Sulawesi Barat dan mungkin juga di Sulawesi Selatan. Banyak yang memanfaatkan dana-dana dari pemerintah yang sebenarnya hanya menguntungkan orang perseorangan dan tidak memberi keuntungan kepada petani yang di bawah. Yang kedua, ini saya menyisipkan sedikit Pak Menteri, masalah kakao. Kita tahu Sulbar adalah penghasil kakao di Sulawesi. Di dalam menghadapi Gernas ini saya sisipkan saja Pak Menteri, perlu mungkin ada satu tim dari pusat nanti yang akan mengawal pembagian bibit ataupun bantuan Gernas nanti ini. Jika kita ingin kakao betul-betul menjadi, kalau kita ingin menjadikan Indonesia sebagai penghasil kakao nomor 1 dunia, itu yang paling penting Pak Menteri. Karena mulai sekarang, kalau dari Sulut tadi mengatakan banyak mafia, saya kira Pak Menteri harus tahu bahwa memang betul apa yang dikatakan beliau. Mafia-mafia di birokrasi sangat banyak sekali Pak. Jadi perlu dikawal petani ini Pak. Kasihan petani. Dimangsa terus selama ini. Saya harap dengan kepemimpinan Bapak Menteri sekarang ini, saya yakin sekali Bapak bisa menyelesaikan masalah ini. Amin. Bersama kita, Ogi. Baik, Pak Rashid terima kasih. Terima kasih teleponnya banyak, Pak Menteri. Saya harap sekali masalah Gernas ini dan Ya, baik, Pak Rashid dari Polman, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Terima kasih. Dan kita sambung lagi Pak, telepon. Ini masih ada yang mengantri ternyata di belakang Pak Rashid. Kali ini dari Pak Kurniawan dari Kota Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Pak Kurniawan. Selamat malam Pak. Ya. Selamat malam, silakan Pak Kurniawan langsung dengan Pak Menteri. Ya. Monggo Pak. Malam Mas. Selamat malam Pak Menteri. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apresiasi lah buat spirit Pak Menteri. Ya. Kemudian yang kedua, ini masalah lahan Pak Menteri. Ya, lahan. Gimana masalah lahan? Jadi kepemilikan lahan yang rata-rata di petani. Ini kebetulan kan saya sejak tahun 98. Sejak tahun 98 saya akan mendirikan lembaga pendamping petani. Jadi melihat keterpurukan dan ketidakpedulian PPL saat itu, kita turun langsung ke bawah. Ya. Dan saya melihat kepemilikan lahan itu rata-rata itu petani itu 90% dulu Pak, kalau saya melihat. 10% itu pemilik lahan, itu para tuan tanah Pak Menteri. Ya. Nah, ini mesti Pak Kurniawan, Anda termasuk politik. Kemudian yang kedua, petani itu bukan hanya petani padi, tapi petani sayur. Di sana itu banyak sekali mafia, bawang dan sebagainya, brambang dan sebagainya, buah-buahan dan sebagainya. Ini tidak melindungi mereka. Kemudian yang keempat, tentang pertanian organik Pak Menteri. Ini suatu hal yang harus diselesaikan. Lahan kita itu sudah tidak layak lagi untuk dibuat dengan pertanian dengan baik. Karena sudah begitu banyaknya pupuk sintetis yang masuk. Nah ini harus diselesaikan dengan betul-betul serius.
Kemudian yang ketiga, harus ada integrasi meningkatkan penghasilan petani dengan memberi kemampuan mereka untuk meningkatkan penghasilannya dengan ternaknya yang harus dilengkapi dengan teknologi yang terintegrasi. Kebanyakan mereka nggak mampu berternak dengan baik. Kemudian yang terakhir, kemandirian, Pak. Bagaimana dia harus tergantung terus dengan benih, dengan pupuk, dan sebagainya. Saya kira ini yang akan menghancurkan pertanian kita. Baik. Oke, saya support terhadap spirit Pak Menteri, tapi PR ini sangat berat. Sejak tahun 98 saya mencatat ini, mungkin Pak Jokowi saat itu tahu ketika menjabat wali kota. Baik. Saya posisi di Sukoharjo, Pak Menteri, di selatan Solo. Sukoharjo. Saya mendirikan namanya lembaga Yayasan Ginjah Indonesia, Pak Menteri. Baik. Mungkin saya bisa beri masukan selanjutnya. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kurniawan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Baik, masih ada penelpon yang mau bergabung malam kita? Oke, baik. Pak Menteri, ini 2 pertanyaan terakhir kita jawab sekaligus, Pak. Ini intinya sebenarnya bisa dijadikan satu, Pak. Komentar Anda, Pak. Jadi Pak Rashid, ini kekhawatiran bahwasanya ini bantuan seperti Gerakan Nasional Kakao, bantuan kakao ini tidak tepat sasaran. Kami ada tim upaya khusus, ini mengawal kegiatan ini semua. Dan kami juga baru-baru ini meminta mengawal khusus kakao ini. Bahkan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia kemarin telepon kami menanyakan khusus kakao supaya semua anggaran ini tepat sasaran, bisa meningkatkan produktivitas kakao. Jadi tidak Pak Rashid, kami harap tidak usah ragu. Jangan khawatir. Insya Allah, jangan khawatir, kami akan kawal hal ini. Kemudian Pak Kurniawan, Sukoharjo, Pak. Ini memang ini permasalahan kepemilikan lahan. Pertama, skala kecil, ada juga petani penggarap. Tapi dengan adanya infrastruktur bantuan pemerintah secara cuma-cuma, kemudian ada alat mesin pertanian cuma-cuma, ini bisa meningkatkan pendapatan mereka. Baik petani pemilik maupun petani penggarap. Dua-dua bisa meningkat pendapatannya. Yang kami contohkan tadi, seperti combine harvester, bisa meningkatkan pendapatan dari petani penggarap, petani buruh tani ini. Termasuk petani sayur bagaimana, Pak? Saya kira bisa juga, karena kita ada bantuan khusus benih sayuran. Dan mudah-mudahan nanti, karena kami kalau tidak salah sudah 12 kali kunjungan ke ini Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sudah 12 kali. Dan kami minta Pak Kurniawan ini, mudah-mudahan nanti kalau kami kunjungan bisa ketemu. Ya, apalagi Pak Kurniawan ini kan punya lembaga pendampingan petani, Pak ini. Apa bentuk sinergi yang bisa dilakukan antara kementerian dengan lembaga nanti kami diskusikan. Saya kira ini luar biasa. Terkait teknologi sendiri bagaimana, Pak? Kita ini mengedukasi mereka karena kita punya litbang. Ini litbang ini. Litbang benar kan Pak? Bukan sulit berkembang, Pak. Ini sekarang sudah produksi transplanter dihasilkan oleh litbang. Combine harvester dihasilkan oleh litbang kita. Iya. Banyak sekali perubahan, Pak, yang kita lihat sekarang ini. Sudah dinikmati oleh petani. Iya. Nah, ini yang penting kemandirian petani, Pak. Bagaimana? Ini kita harus memperkuat infrastruktur. Kemandirian petani ini harus diperkuat infrastruktur dulu. Faktor-faktor kunci produksi ini harus diperbaiki. Irigasi, kalau di pertanian, kemudian pupuknya tepat waktu, benihnya yang berkualitas, kemudian alsintan, alat mesin pertanian, termasuk petani sayur. Kemudian penyuluhnya diperkuat. Hal ini harus kita perkuat. Pak Menteri, saya dapat informasi dari redaksi bahwa ada SMS juga yang masuk. Ini dari penonton kita ya. Oh ini dia. Ada cetak sawah itu gampang, tapi siapa yang akan mengolahnya? Nah, ini tenaga kerjanya gimana nih, Pak? Nah, ini pertanyaannya benar. Ini harus, makanya full mekanisasi. Dulu, kalau tanam nih manual tanam padi, itu butuh 15-20 orang. Sekarang, 1 orang, 3 jam. Nah, solusinya adalah pertanian modern. Ini bisa menurunkan biaya produksi, tapi mengangkat produksi. Jadi
sekali jalan dua hasil tercapai ya? dua tercapai Okay. karena produktivitas bisa naik dan biaya bisa ditekan, biaya produksi. Baik. Pak Menteri, saya ternyata belum bisa mengakhiri diskusi kita. Banyak sekali ternyata pertanyaan, masukan ataupun pemirsa yang ingin berinteraksi, tapi kita menyisakan satu segmen terakhir lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Amran dan pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Pak Menteri, kalau upaya Anda untuk swasembada, mencetak 1 juta lahan, kemudian melakukan upaya pertanian modern itu sudah tercapai, tapi jangan lupa Pak, masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan untuk terus impor. Sudah ada datanya itu Pak. Bapak bawa nggak kira-kira daftar mereka-mereka yang memang lebih baik impor saja biar saya dapat selisih dari situ Pak? Jadi begini. Kami jamin petani harap tenang. Kami jamin kalau petani bisa berproduksi mencukupi kebutuhan dalam negeri, insya Allah pasti tidak impor. Itu kami jamin. Kami garansi itu. Jaminan garansi langsung ya? Iya, kami selalu mewakili petani di mana-mana. Saya ingat lagi statement Anda tahun lalu, nyawa taruhannya Pak. Iya. Kami insya Allah tidak akan mengkhianati petani. Oke. Kami dari petani, 20 tahun bertani ini, anak desa. Jadi ngerti namanya pertanian, bagaimana perasaan petani, bagaimana sulitnya bertani. Iya, iya. Jadi kami tahu. Oke. Pak Menteri, saya mau mengakhiri diskusi kita malam hari ini dengan satu pertanyaan, anggaplah dari guru BP Pak. 6 bulan ini Bapak sudah ngapain aja Pak? Jadi 6 bulan, ada tadi 5 persoalan besar. Irigasi ini sudah selesai, 800.000 hektar sampai hari ini fisik. Anggarannya yang sampai ke petani itu 1,3 juta hektar. Kemudian Alsintan sampai hari ini kurang lebih 30.000 unit sudah sampai di tangan petani. Kemudian pupuk mulai ada perbaikan. Tentu masih ada kelemahan-kelemahan, tapi kita harus memperbaiki terus-menerus. Kemudian benih, mulai kita menggunakan benih unggul yang ada. Kita harus maksimalkan. Kemudian penyuluh kita harus perkuat ke depan. Dan satu hal lagi, ada regulasi. Ya. Ini Bapak Presiden merubah regulasi yang ada. Yang selama ini, kalau pengadaan benih, pupuk, Alsintan, ini harus tender dan waktunya 3 bulan, 4 bulan. Anda melakukan penunjukan langsung. Ya. Apa nggak rentan korupsi itu Pak? Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwasanya kami sampaikan dulu, ini pentingnya mempersingkat waktu. DIPA ini turun di Januari Februari. Kalau ini tender 3 bulan, bahkan 4 bulan, itu setelah panen, baru tiba. Musim tanam ini, hujan, kemudian tanaman, bahkan tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu lagi tender. Ini pemerintah. Ini harus bergerak cepat. Kita revisi aturan yang ada. Ini langsung penunjukan langsung oleh Bapak Presiden. Itu hanya diproses 2 hari. Begitu responnya, perhatian Bapak Presiden, sektor pertanian, sektor pangan luar biasa. Ini dirubah hanya 2 hari. Dan sekarang kita sudah rasakan dampaknya. Ada kenaikan produksi dan tambah luas tanam. Tahun ini Oktober, Maret. Oke, artinya Pak Menteri kalau melihat capaian yang sudah Anda raih selama 6 bulan ini, rapor Anda hijau kok, hitam kok ya, bukan merah gitu. Tapi bukan berarti selesai di sini. Pekerjaan rumah terbesar yang berikutnya apa ini untuk mencapai target yang Anda sampaikan tadi? Paling tidak semester berikutnya. Ini harus melanjutkan April September. Program ini harus kita lanjutkan terus-menerus. Ini rencana 3 tahun. Kita harus semua faktor-faktor produksi infrastruktur pertanian ini perbaiki. Mungkin berikutnya jalan usaha tani kita perbaiki. Kemudian alat mesin pertanian ini harus ditambah tahun depan. Dan sudah diprogramkan atas arahan Bapak Presiden. Masuk dong di situ dalam target Anda pemberantasan mafia? Kita akan memperbaiki distribusi. Pak Menteri, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami malam hari ini di Berita 1 News Channel. Dan juga
tadi atas berbagai pertanyaan, komentar, pendapat yang masuk dari masyarakat, dan sebagian besar kita bangga dari kalangan petani banyak yang menghubungi Anda langsung. Sudah bersama kami malam ini pemirsa Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selamat bertugas berikutnya Pak. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Selamat malam pemirsa. Sejumlah tantangan dihadapi sektor pertanian khususnya dalam mewujudkan swasembada beras. Mulai dari upaya memperluas lahan pertanian, faktor irigasi, ketersediaan pupuk dan juga benih, serta tentunya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah untuk meningkatkan produksi beras nasional. Nah pemirsa, sejauh mana upaya serta terobosan pemerintah untuk mewujudkan hal ini? Kita akan segera membahasnya. Langsung bersama saya sudah hadir di studio Menteri Pertanian Republik Indonesia, Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Talk. Apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat alhamdulillah. Masih makan nasi Pak? Masih. Nasi yang plastik atau yang apa ya Pak? Plastik itu tidak ada. Bagaimana itu perkembangan? Itu cuma isu. Jadi beras plastik ini sejak awal munculnya beras plastik, kami katakan pasti ini tidak benar. Kenapa? Harga plastik harganya 12.000. Harga beras 7.000, 8.000. Kan tidak mungkin dikomersilkan. Ya, harga plastiknya lebih tinggi. Lebih jual plastik daripada jual dicampur dengan beras. Jadi itu, dan hasil analisa laboratorium dari pertanian, kemudian Mabes Polri, kemudian perdagangan, Badan POM, semua itu negatif. Oke, kenapa sampai isu beras sintetis ini muncul ke permukaan? Ini ada namanya Ibu Dewi yang katanya ada beras palsu di Bekasi itu. Tetapi dari awal kami katakan bahwasanya ini pasti tidak benar. Tidak benar berasnya, isunya atau agenda di balik itu Pak? Isunya. Isunya? Iya, tidak benar bahwasanya ada beras plastik yang dikomersilkan, yang diperdagangkan. Itu tidak mungkin, karena harga plastik lebih tinggi. Dan juga perlu kami sampaikan bahwasanya yang dianalisa laboratorium Sukopindo itu, itu sampelnya diambil oleh Mabes Polri dan perdagangan. Baru kita analisa bersama. Ternyata tetap hasilnya negatif. Jadi kami minta seluruh masyarakat supaya ini tenang karena beras plastik ini tidak ada. Yang ada cuma isu. Iya, yang ada itu gorengan pakai plastik, Pak. Ya, gorengan. Pak, ini bisa jadi momentum, Pak Amran, untuk pemberantasan mafia yang sekian lama bermain-main di urusan perut hajat hidup orang banyak ini, Pak. Memang ini kami melihat ya, tata niaga distribusi beras ini belum sempurna, perlu disempurnakan. Jadi kami bisa memberikan suatu pandangan hasil kunjungan di lapangan. Kami 1 bulan ini dari Sabang sampai Merauke. Kami ngecek. Anda terjun langsung, lihat ke lapangan? Kami lihat langsung. Faktanya? Faktanya harga gabah di lapangan, mulai dari batu bara, kemudian Lampung, Somsa, itu kan 200 triliun. Ini harus ada solusi ke depan. Solusinya adalah kami dengan Bulog, sama-sama Bulog dengan Menteri Perdagangan, ini harus kita mengambil gabah dan beras langsung ke petani. Ini kita harus. Termasuk peran dan fungsi Bulog nanti akan direvitalisasi atau ada perubahan? Sekarang ini Bulog sudah, serapannya sudah meningkat. Dan kami selalu koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Bulog. Pak Menteri, sampai hari ini stok beras kita sampai berapa hari? Nah, ini perlu kami jelaskan supaya masyarakat tenang. Ini mau masuk Ramadan soalnya. Ya. Sekarang ini produksi Januari sampai April itu produksi gabah kering giling 32 juta ton, ekuivalen dengan beras 20 juta ton. Sedangkan konsumsi kita per bulan hanya 2,5-2,6 juta ton. Berarti 6-7 bulan ke depan aman. Apalagi Ramadan Idul Fitri aman. Aman ya? Iya, insya Allah. Artinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Tidak perlu khawatirkan. Lalu mungkinkah, saya kembali sedikit Pak, soal itu, beras sintetis tadi. Jangan-jangan ada agenda setting yang memang sengaja dilempar ke pasaran. Oke Pak, anggap saja ini kita bisa jadikan momentum untuk menghajar para mafia. Tapi jangan-jangan ini menciptakan pasar baru selain beras. Atau mungkin keterbatasan stok kita yang sebenarnya tidak sesuai. Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Merauke.
Di Merauke saja harga beras, padahal Merauke ini mengambil beras paruh 50% dari luar, dari Surabaya dengan Sulawesi Selatan. Ya. Itu harganya 6.700. Harga gabah 3.400, 3.500, 3.800 sampai 4.000. Nah, kalau ini dijadikan beras, nilainya menjadi katakanlah 5.000, 6.000. Tapi harga di kota 10.000. Ya. Jadi ada 100%, 80 sampai 100%. Selisih. Disparitas harga antara gabah ini dengan harga di kota, kemudian harga beras di tingkat petani dengan harga di beras di kota ini sangat jauh. Jadi 100%. Sedangkan petani hanya keuntungannya 10 sampai 20%. Padahal petani ini 100 hari di lapangan. Kena hujan, sinar matahari, berlumpur. Yang berkeringat mereka, Pak. Mereka, tapi mereka 10 sampai 20%. Betul. Coba kita kalikan dengan jumlah beras, produksi beras setiap tahun 40 juta katakanlah. 40 juta kali 10% kan 1.000 rupiah berarti 40 triliun. Ya. Tetapi di tingkat pengusaha ini katakanlah 5.000 rupiah. 5.000 dikali 40 juta. Itu sesuai dengan angka yang Bapak sampaikan tadi, sehingga harus dimainkan seperti itu, Pak. Bagaimana klarifikasinya? Kami bisa secara empiris membuktikan bahwasannya ini stok beras aman. Harga di Februari 12.000, ya kan? Sekarang ini turun 7.000, 8.000. Ya. Kemudian harga gabah pernah mencapai 5.000 rupiah per kilogram. Ya. Sekarang 3.500. 4.000 kan turun 20 sampai 30%. Ya. Tapi harga beras turun 3%. Nah, jadi kami berkesimpulan distribusi tata niaganya yang harus diperbaiki. Stok aman. Stok aman. Anda jamin? Kami jamin. Baru saja ini kami bersama Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi ke Pasar Cibinong. Harga beras berapa? Kami masih temukan di pasar di bawah HPP 7.200, 7.300 di Pasar Cibinong. Kami bertiga. Tapi mafianya mainnya di tata niaga, Pak. Ini kita harus perbaiki tata niaga. Bagaimana Bapak bisa masuk ke situ, Pak? Nah, kami koordinasi dengan Menteri Perdagangan dan Menteri BUMN membawahi Bulog untuk memperbaiki tata niaga beras ke depan. Kan kalau Bapak masuk ke urusan dapur orang, Anda akan dikeroyok loh. Enggak. Sudah siap dikeroyok, Pak? Tidak.